Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa menyimak video ini bersama saya Dini Fitriani. Video ini adalah video PDD UKTPT Pernyataan Diri Dosen Unit Kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Perkenalkan, nama saya Dini Fitriani. Saya adalah salah satu dosen prodi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja di Purwakarta. NIDN saya adalah 0427129202. Di sini saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah akuntansi biaya. Adapun pemilihan prodi akuntansi itu tidak terlepas dari background pendidikan yang saya ambil yang selaras dan linier, di mana S1 saya mengambil jurusan akuntansi di STIE Wikara Purwakarta masuk tahun 2014 dan lulus tahun 2017. Lanjut saya melaksanakan pendidikan S2 di Universitas Budi Luhur Jakarta masuk tahun 2015 dan lulus tahun 2017 dengan predikat memuaskan. Di samping itu saya pun melaksanakan pembelajaran untuk pendidikan profesi akuntansi di Universitas Widya Tama Bandung pada tahun masuk dan lulus di tahun 2023. Selain riwayat pendidikan yang selaras juga, di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat pekerjaan saya. Untuk riwayat pekerjaan saya, pada saat saya berkuliah S1, saya freelance menjadi guru di Kumon di kelas matematika di Kumon Sinawinata Purwakarta tahun 2013 dan 2014. Selepas saya lulus kuliah S1, saya bekerja sebagai staf QA dan QC di PT Mega Karya Perkasa di Karawang pada tahun 2014 sampai 2021. Di samping itu saya juga menjadi dosen di Setia Perdana Mandiri Purwakarta tahun 2017 dan 2017 sampai dengan 2018. Adapun sampai saat ini saya menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja Purwakarta dari tahun 2018 sampai sekarang. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampu. Antara lain pengantar akuntansi 1 dan 2, lab pengantar, akuntansi biaya, audit internal, dan ada manajemen keuangan. Namun Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mengenai mata kuliah yang sedang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Berikut sekilas RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah akuntansi biaya. Oke, di sini ada beberapa bahan kajian atau materi pembelajaran dimulai dari pengantar akuntansi biaya sampai dengan perhitungan biaya standar. Adapun untuk pertemuan pertama, dilanjut ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sampai dengan pertemuan ketujuh dan ditutup dengan ujian tengah semester. Dilanjut ke pertemuan 9 sampai dengan ke pertemuan ke-15 dan ditutup dengan ujian akhir semester. Bapak, Ibu semua, untuk pelaksanaan pembelajaran dilakukan ada 2 tipe atau 2 metode. Yang pertama adalah metode asinkronus, di mana nanti diawali dengan saya menghubungi kosmanya untuk mengirimkan link Google Classroom dan mengirimkan video dan materi pembelajaran serta tugas-tugasnya yang harus dikerjakan dengan deadline tertentu. Lalu ada juga via Zoom, di mana nanti pada saat pembelajaran online juga saya akan menjelaskan tentang materi yang akan dibawakan pada saat pertemuan saat itu. Metode yang kedua yaitu sinkronus, di mana pertemuan pembelajarannya langsung tatap muka.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, baik. Di pertemuan kali ini, Ibu meminta untuk wajib on cam semua ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang sudah hadir di perkuliahan mata kuliah akuntansi biaya kali ini. Sebelum masuk ke pertemuannya, Ibu sedikit akan mengabsen terlebih dahulu, tapi tidak Ibu absen keseluruhan. Mungkin Ibu hanya tanyakan saja ke kosmanya, kira-kira hari ini yang berhalangan masuk ada berapa orang? Yang berhalangan masuk ada sekitar 5 orang, Bu. Hmm, Yang 3 izin, yang duanya sakit. Oke, ada surat keterangan ini? Ada, nanti saya kirimkan via WhatsApp ke Ibu ya. Oke, terima kasih ya untuk kosmanya. Nanti minta dikirimkan saja untuk surat keterangannya. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya atau bab selanjutnya mengenai metode harga pokok pesanan, Ibu terlebih dahulu akan mereview materi-materi sebelumnya yang udah Ibu jelaskan tentang akuntansi biaya. Di sini ada yang masih ingat apa sih akuntansi biaya? Boleh? Bu, Oke, silakan yang Hali. izin jawab. Akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang mencatat, mengukur, dan melaporkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Nah, Mm-mm. untuk tujuannya itu Ya. membantu manajemen dalam perencanaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan. Oke, berarti akuntansi biaya proses pengumpulan biaya ya untuk lebih ke pengambilan keputusan. Nah, lalu selanjutnya kan di dalam akuntansi biaya ada biaya dan beban. Di sini ada yang bisa sebutin nggak sih perbedaan antara biaya dan beban itu apa? Aku Bu, Oke, boleh silakan. Siapa namanya? Siti Lastri. Oke, silakan Siti Lastri. Biaya itu adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang masih akan digunakan. Ih, Sedangkan beban itu ialah biaya yang sudah digunakan dalam kegiatan usaha dan manfaatnya sudah habis, Bu. Oke, jadi udah tahu ya kalau biaya itu lebih ke sumbernya, kalau beban sudah dirasakan manfaatnya. Lalu kita masuk lagi ke klasifikasi biaya, karena kan kemarin juga Ibu udah jelaskan ya tentang klasifikasi biaya berdasarkan fungsi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang diklasifikasikan jika dilihat dari fungsi, biaya dibagi dua, ada biaya produksi dan ada biaya non produksi. Ada yang mau jawab apa yang termasuk biaya produksi di dalamnya dan jelaskan? Izin jawab, Bu. Saya Kairana Rahayu. Oke, silakan Biaya Herlana. produksi terdiri Biaya produksi terdiri dari 3 komponen. Pertama, biaya bahan baku, yaitu bahan utama yang kan contohnya untuk lemari seperti kayu, paku, Mhm. dan cat. Lalu yang kedua, biaya kerja langsung, yaitu upah untuk karyawan yang langsung membuat produk. Misalnya tukang kayu. Ketiga, biaya overhead pabrik, Ya, yaitu biaya tidak langsung seperti listrik, dan gaji pengawas produksi. Sekian, oke. terima kasih. Oke, jadi udah paham ya kalau di dalam biaya produksi itu nanti ada 3 komponen biayanya. Ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kalau misalnya tadi di lemari, Hairlana, kalau di lemari biaya bahannya apa biasanya? Kalau lemari, biaya bahannya Biaya apa? bahan baku untuk lemari seperti kayu, paku, dan cat. Ya. Lalu kalau untuk tenaga kerjanya siapa? Tenaga kerja langsung itu Pak untuk karyawan yang langsung membuat produk tersebut. Oke, untuk biaya overhead pabriknya? Overhead pabriknya seperti penyusutan, Oke, berarti ada listrik, nanti peralatan untuk memotong lemari dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari biaya overhead pabrik. Jadi untuk mereview materi kemarin udah paham ya apa akuntansi biaya dan bagaimana klasifikasi biayanya.
Nah, sekarang untuk materi selanjutnya yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai metode harga pokok pesanan. Ini Ibu udah coba share screen, sudah ada di layar kalian untuk share screen-nya, untuk materi yang Ibu bagikannya. Sudah, Bu. Sudah ada ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, di pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas mengenai metode harga pokok pesanan full costing. Nah, di proses awalnya, di sini ada siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan itu kan dibagi tiga, ada perusahaan dagang, ada perusahaan jasa, dan ada perusahaan manufaktur. Nah, untuk siklus perusahaan dagang dimulai dari pembelian barang dagang dan tanpa melalui pengolahan. Jadi langsung diakhiri dengan penjualan kembali barang tersebut. Jadi siklusnya itu kita beli barang, kita simpan, kita jual kembali. Itu adalah siklus perusahaan dagang. Lalu untuk siklus perusahaan jasa dimulai dari persiapan penyerahan jasa sampai berakhir. Jadi kalau ketika kalian di perusahaan jasa masuk ke salon, kalian datang dilayani penyerahan jasa sampai dengan selesainya jasa tersebut, itu adalah merupakan siklus perusahaan jasa. Lalu untuk kegiatan perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku dan berakhir dengan penyerahan produk jadi. Nah, itu adalah perbedaan siklus akuntansi biaya di tiga perusahaan jasa, manufaktur, dan dagang. Lalu untuk siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya, di sini kita bisa lihat gambarnya ada dua, dimulai dari siklus pembuatan produk sebelah kiri dan ada siklus akuntansi biaya di sebelah kanan. Untuk siklus pembuatan produk, jelas ya, dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku. Jadi kita mempersiapkan dari mulai pembelian terlebih dahulu siklusnya sampai dengan penyimpanan bahan baku. Setelah itu nanti akan ada proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Artinya di dalamnya nanti ada tenaga kerja langsungnya yang langsung mengolah biaya bahan baku sampai dengan penyimpanan produk jadi dalam gudang. Di dalam produk jadi itu juga akan melekat biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu tadi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk siklus akuntansi biaya di sini ada dimulai dari penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Misalnya kalau kita mau beli kain harga per meternya 20.000, berarti kalau kita butuhnya 100 meter, kita tinggal kalikan saja 100 dikali dengan 20.000 meter, 100 meter dikali dengan 20.000. Nah, itu merupakan penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Lalu masuk lagi ke penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Nah, dari 100 itu berapa sih yang digunakan untuk membuat misalnya 50 piece baju? Misalnya hanya butuh 80 meter. Berarti penentuan harga pokok bahan baku yang dipakainya berarti hanya 80 meter. Berarti 80 meter tinggal dikali dengan tadi 20.000. Lalu nanti ada pengumpulan biaya produksi. Pengumpulan biaya produksi itu selain penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, nanti ada biaya tenaga kerja langsung dan ada biaya overhead pabriknya. Jadi ditambahkan biaya bahan baku, ditambah tenaga kerjanya upah membuat tadi 80 piece baju, ditambah dengan biaya overhead pabriknya, listriknya, peralatannya, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan pengumpulan biaya produksi. Lalu kita masuk ke penentuan harga produk pokok produksi jadinya. Jadi paham ya untuk siklus akuntansi biaya dan siklus pembuatan produknya. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Karakteristik dari metode harga pokok pesanan. Karena kita sudah masuk ke karakteristiknya, di sini ada 3 proses karakteristiknya. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan mengolah bahan baku menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari luar atau dari dalam perusahaan. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama adalah proses pengolahan produk jadi secara terus-menerus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. Contohnya adalah undangan. Nah, kalau misalnya masuk undangan yang pertama kali masuk pesanannya 100, berarti kita kerjakan terlebih yang 100, setelah selesai berarti terputus. Nanti kita mengerjakan undangan yang selanjutnya, nanti masuk pesanannya berapa. Misalnya ada pesanan 200, berarti kita mengerjakan undangan yang selanjutnya yang 200 dengan spesifikasi yang berbeda. Lalu yang kedua karakteristiknya
Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Nah, kalau di undangan ada harganya beda-beda nggak setiap undangan? Beda nggak? Kalau undangan satu dengan undangan yang lain harganya beda nggak? Kalau misalnya ada nggak harga undangan yang 5.000 dan 10.000? Ada? Ada. Ada ya, berarti karena adanya beda, nanti produk yang dihasilkannya sesuai dengan spesifikasinya. Misalnya undangan yang 5.000 bahannya A, sedangkan undangan yang harganya 10.000 bahannya B. Nah, jelas spesifikasinya berbeda. Nanti warna tintanya dan lain sebagainya juga akan berbeda. Nah, itu ditentukan oleh si pemesannya. Itu adalah karakteristik yang kedua. Yang ketiga, produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan gudang. Jadi, kalau yang mesennya 100 undangan dengan spesifikasi harga 5.000, ya berarti kita cuman membuat yang spesifikasi yang 5.000 saja gitu. Jadi tidak, kita tidak ngide deh, bikin lagi deh 100 lagi. Padahal kan jelas ya isi dari undangannya itu namanya beda dengan yang lain. Jadi ada tiga karakteristik, prosesnya terputus-putus, produk yang dihasilkannya sesuai dengan spesifikasi, dan produksinya ditunjukkan hanya untuk memenuhi pesanan. Nah, jadi contoh untuk yang cocok menggunakan karakteristik metode harga pokok pesanan yaitu undangan. Selain itu, ada yang tahu contoh yang cocok menggunakan metode harga pokok pesanan? Kue, Bu. Oke, kue boleh ya. Nah, itu juga sama. Kalau untuk kue, nanti sesuai dengan pesanan. Oh, saya mau ukurannya yang diameternya 14 cm misalnya. Ukuran diameternya 30 cm. Kan itu sesuai dengan pesanan. Lalu hanya dibuat misalnya sesuai pesanan aja. Bikin kuenya satu, berarti produksinya hanya terputus-putus. Lalu hanya ditunjukkan untuk memenuhi pesanan. Misalnya, Bu krimnya pengen krim blueberry sama strawberry. Ya berarti nanti sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Lalu kita masuk ke manfaat dari informasi harga pokok produksi perpesanan. Nah, di sini ada beberapa manfaat. Poin yang pertama adalah menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan tersebut. Yang ketiga, memantau realistis biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses nanti di laporan dalam neracanya. Ibu akan jelaskan satu persatu dari manfaatnya. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Nah, di sini perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan, memproses produksinya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pesanan. Harga jualnya, di sini ada formula untuk memperhitungkan harga jual, di mana kita nanti memperhitungkan taksiran biaya produksi untuk pesanan. Nanti ditambahkan di sini poinnya, biaya bahan ditambah tenaga kerja, ditambah biaya overhead pabrik, nilainya sekian. Lalu ada taksiran biaya non-produksi yang dibebankan kepada pesanan. Non-produksi itu terdiri dari administrasi dan umum atau gaji bagian administrasi dan bagian marketingnya. Lalu nanti dijumlahkan ada taksiran untuk total biaya pesanan ditambah dengan laba yang diinginkan. Berapa nih laba yang kalian harapkan dan inginkan gitu untuk pesanan ini? Misalnya 20% dari total biaya pesanan atau 30%. Lalu nanti kita jumlahkan dapatnya berapa dibagi dengan unitnya ada berapa. Jadi nanti harga jual itu terdiri dari biaya produksi ditambah biaya non produksi ditambah laba yang diharapkan sama dengan nanti harga jualnya. Nah, harga jual totalnya itu dibagi dengan unit yang kita hasilkan. Kalau misalnya kita mengeluarkan biaya 10 juta dengan 100 piece berarti tinggal bagi saja 100 juta dibagi dengan 10.000 piece berapa. Paham ya untuk menentukan harga jual? Paham, Bu. Oh, Paham, Bu. oke, Paham, berarti Bu. tadi harga jual itu cara nyarinya gimana? Rumusnya atau formulanya? Biaya produksi ditambah biaya non-produksi ditambah Mm-mm. biaya yang diinginkan. Oke, ditambah laba yang diinginkan ya. Laba yang diinginkan. Oke, siap. Berarti untuk menentukan harga jual kalian udah tahu, kita tinggal hanya menjumlahkan aja.
Lalu, nah ini juga karena kenapa di sini formula atau unsur-unsurnya ada kata taksiran? Karena kan kita di sini masih menaksir nilainya berapa. Misalnya kita menaksir biaya bahan bakunya untuk 100 meter berapa gitu. Kita hanya menaksir, belum menentukan harga yang sesuai. Karena kan kalau misalnya undangan, kita harus produksi dulu atau ngasih harga jual dulu biasanya. Ngasih harga jual dulu. Iya, kan harusnya Gajual. ngasih harga jual. Jadi kita di sini menaksir terlebih dahulu biaya-biaya yang keluarnya. Jadi di sini makanya akan ada unsur taksiran biaya. Taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja, dan taksiran biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya kita masuk ke manfaat yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Nah, di sini semua informasi total harga pokok pesanan memberikan dasar pelindungan bagi manajemen agar menerima atau tidak mengalami kerugian. Kira-kira menerima atau menolak nih. Nah, total harga pokok pesanannya bisa dihitung dengan unsur biaya sebagai berikut. Nah, di sini ada biaya produksi pesanan, ada biaya non-produksi pesanan, dan ada taksiran total harga pokok pesanannya. Jadi kita hanya menjumlahkan saja biaya produksi pesanan berapa yang terdiri dari biaya BBB, BTKL, sama BOP ditambah dengan nanti non-produksinya, biaya administrasi dan umum. Nah, kira-kira untuk taksiran total harga pokok pesanannya masuk atau tidak nih ke laba kita? Kalau misalnya setelah kita hitung, oh tidak masuk nih nilainya, berarti kita bisa menolak pesanan tersebut. Tapi ketika kita menghitung, oh ternyata masuk nih, kita punya laba sekian rupiah, berarti kita bisa mempertimbangkan untuk menerima pesanan tersebut. Lalu poin yang ketiga adalah memantau realisasi biaya produksi. Nah, karena kita di sini masih taksiran biaya produksinya, informasi taksiran biaya produksi pesanan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar menetapkan harga jual. Kita juga di sini bisa memantau realisasi biaya produksinya. Betul atau tidak nih gitu misalnya. Untuk betul atau tidak nih untuk poin-poinnya gitu. Misalnya biaya bahan bakunya yang dibutuhkan tepat atau tidak. Kalau kita sebelumnya menaksir 100 meter, apakah digunakan 100 meter atau tidak, masuk atau tidak nilainya, itu nanti bisa memantau realisasi biaya. Lalu tenaga kerjanya untuk pembayaran upahnya juga sama. Kita bisa lihat biaya overhead yang keluarnya sesuai atau tidak, dipantau nih biaya realisasi biaya produksinya. Kalau kita di awal menganggarkan biaya overhead 10 juta, apakah sampai akhir proses produksinya mendekati 10 juta atau kurang dari 10 juta. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari metode harga pokok pesanan. Lalu poin yang keempat adalah menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Jelas ya, informasi laba atau rugi tiap pesanan diperlukan untuk mengetahui kontribusi tiap pesanan bisa menutup biaya produksi dan non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Nah, di sini karena kita bisa menghitung lebih awal, kita jadi bisa, oh kita tahu nih, laba pesanan 100 undangan itu sekian, laba pesanan 200 undangan itu sekian. Nah, kita bisa menghitungnya. Karena apa? Nanti formulanya kita bisa dilihat di sini, ini untuk laporan laba ruginya, harga jualnya sekian, dikurangi nanti dengan biaya-biaya produksi, nanti tinggal laba brutonya sekian. Nanti dikurangi juga dengan biaya yang non-produksi. Lalu yang kelima, menentukan harga pokok pesanan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, nanti kan manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Nah, ini juga bisa tahu kita nanti harga pokok produk persediaan jadi dan produk dalam prosesnya berapa nilainya di neraca. Paham ya? Jadi ada berapa manfaat tadi? Ada berapa manfaat untuk penentuan metode harga pokok pesanan? Jadi ada berapa? Bisa disebutkan? Ada 5, Bu. Ada 5. Apa aja? Tadi yang pertama? Pertama, menentukan harga jual yang akan Oke. dibebankan. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Iya, oke. Yang ketiga? Tiga, memantau realisasi biaya produksi. Mm-mm. Yang keempat, menghitung laba atau ruginya tiap pesanan. Iya. Dan yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disebutkan dalam neraca. Oke. Nah, itu adalah 5 manfaat dari metode harga pokok pesanan.
Lalu kita masuk saja langsung ke contoh ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke contoh, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu kartu harga pokok atau job order cost sheet-nya. Apa sih kartu harga pokok itu? Nah, kartu harga pokok merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Fungsinya sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produknya. Berarti di dalam kartu harga pokok itu hanya ada tiga biaya aja yang melekat, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabriknya. Jadi di dalam kartu harga pokok itu catatan penting mengenai biaya bahan baku, mengenai biaya tenaga kerja langsung, dan mengenai biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kartu harga pokok. Nah, di paling atas pasti ada nama perusahaan kita, misalnya PT Adidaya, PT apapun di sini, PT Ogah Rugi, misalnya di mana nanti dituliskan di sini. Lalu ada kartu harga pokok, nomor pesanannya berapa. Kenapa harus ada nomor pesanan? Karena pesanan misalnya yang masuk ke kita itu nggak satu, jadi kita harus menomori untuk pesanannya. Bisa dengan kode angka, bisa dengan kode huruf, jenis produknya apa, tanggal pesannya berapa, tanggal selesainya berapa, pemesannya siapa, misalnya sifat pesanannya segera atau tidak, lalu masuk ke jumlahnya berapa, harga jualnya berapa. Nah, di sini nanti ada kolom biaya bahan baku, ada kolom biaya tenaga kerja, dan ada kolom biaya overhead pabrik. Nanti kalian tinggal masukkan tanggal sekian, keterangan kain, jumlahnya berapa nilainya, misalnya 100.000, berarti masukin ke jumlah 100.000. Tanggal selanjutnya yang pengupahan tenaga kerjanya sudah dikerjakan berapa? Misalnya 5, 10.000, 5 dengan upah 10.000, berarti kita di sini masukin 50.000. Biaya overhead pabrik biasanya ditarifkan di awal. Tarifnya berapa persen dari biaya tenaga kerja? Misalnya kita isi di sini 5% dari total biaya tenaga kerja, berarti 5% dikali 50.000, makanya jumlahnya di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kita masuk langsung aja ke contoh ya. Di sini ada PT Eleona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan. Pendekatannya adalah full costing dan untuk dapat mencatatnya ada nomor pesanan yang bersangkutan. Di bulan November di sini ada dari PT Risa Rimendi ada dari Eliona ada mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar. Lalu harga yang dibebankan per lembarnya 3.000. Di bulan yang sama masuk lagi nih, tapi mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki dengan harga yang dibebankannya 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi tadi yang pertama di nomornya 101, sedangkan dari PT Oki itu diberi tadi nomor pesanannya adalah 102. Berikut adalah kegiatan produksi untuk memenuhi pesanan tersebut. Kita lihat. Nah, yang pertama adalah kita harus memperhitungkan terlebih dahulu pembelian bahan baku dan bahan penolongnya. Di sini pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Untuk bahan bakunya ada kertas jenis X, ada kertas jenis Y. Berarti ini nanti akan ada dua ya, pesanan untuk 101 dan untuk 102. Lalu tintanya juga berbeda, ada tinta jenis A dan tinta jenis B. Nah, kita tinggal kalikan saja. Untuk kertas jenis X berarti 85 rim dikali satuannya 10.000, berarti 850.000. Untuk kertas jenis Y-nya 10 roll dikali dengan 350.000, jadi 3.500.000. Lalu untuk tinta jenis A-nya ada 5 kilo dengan harga satuannya adalah 100.000. Kita tinggal kalikan saja jadi 500. Dan untuk tinta jenis B-nya 25 kilo dikali 25.000 berarti 625.000. Jadi jumlah bahan baku yang dibelinya adalah 5.475.000. Ini adalah biaya bahan baku atau biaya utamanya. Nah, selain biaya bahan baku, kita juga ada biaya bahan penolongnya. Ada biaya bahan penolong P, ada biaya bahan penolong Q. Untuk biaya bahan penolong P dibutuhkan 17 kilo dengan harga satuannya 10.000, kita tinggal kalikan dan berjumlah 170.000. Dan bahan penolong Q-nya 60 liter dikali 5.000, nanti kita dapat 300.000. Jadi jumlah bahan penolong yang dibelinya adalah 470.000. Jadi nanti kita total antara
jumlah bahan baku yang dibeli ditambah dengan jumlah bahan penolong yang dibeli. Nilainya adalah 5.945.000. Nah, ini adalah pembelian bahan baku. Lalu kita masuk ke jurnalnya pada saat kita mencatat. Berarti kita catatnya ada dua jurnal, persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Jurnal yang pertama, persediaan bahan baku terhadap hutang dagang nilainya adalah 5.475 dan hutang dagangnya juga nilainya sama di kredit 5.475.000. Untuk jurnal kedua berarti kita masukin satu persatu. Jurnal pertama, persediaan bahan baku nilai yang ini yang kita ambil yang 5.475. Sedangkan untuk persediaan bahan penolong nilai yang diambil adalah nilai yang 470 terhadap hutang dagang. Kenapa terhadap hutang dagang? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kenapa terhadap hutang dagang tidak terhadap kas? Di jurnalnya kan ini persediaan bahan baku terhadap hutang dagang. Kenapa? Karena kita membelinya secara Eh, karena kita membelinya secara kredit, Bu. Kredit. Iya, jadi karena kita membelinya secara kredit, maka pencatatannya juga terhadap hutang dagang. Kalau misalnya kita belinya secara tunai, berarti jurnal pencatatannya persediaan bahan baku terhadap kas. Persediaan bahan penolong terhadap kas. Paham? Oke. Lalu kita masuk ke pemakaian bahan baku, tadi Ibu udah jelaskan. Kita tinggal masukin aja nanti ke bahan penolongnya berapa, lalu nanti masuk. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kartu harga pokok pesanannya. Berarti kita masukin nih biaya bahan baku untuk pesanan yang pertama A101, kita masukin kertas X nilainya 850.000, tinta A 500.000, di total jadi 1.350.000. Untuk tenaga kerjanya yang dibebankan adalah 900.000 dijumlahkan. Nah, untuk biaya overhead pabrik itu tarifnya ditentukan 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Berarti 150% ini tinggal dikalikan dengan 900.000. Jadi kita dapat 1.350.000. Jadi untuk jumlah total biaya produksi untuk pesanan A101 dari PT Rimendi adalah 3.600. Nah, ini adalah kartu harga pokok pesanan 101. Kita lihat kartu dari pokok harga pesanan 102-nya. Sama atau tidak nilainya? Beda ya? Beda. Kalau PT Rimendi Beda, Bu. ya 3.600.000, untuk PT Oki adalah 16.625. Ini juga sama, kita tinggal masukkan saja di kolom biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Untuk kartu harga pokok pesanannya. Nah, setelah jumlahnya, kita tinggal mencatat saja untuk jurnal pemakaiannya dengan jurnal barang dalam proses biaya bahan baku terhadap persediaan bahan baku nilainya untuk pesanan A. Untuk biaya bahan bakunya 5.475 dan untuk biaya bahan penolongnya 300.000 dengan jumlah biaya overhead pabrik sesungguhnya terhadap persediaan bahan penolong. Lalu untuk pencatatan biaya tenaga kerjanya kita masukin terlebih dahulu untuk pesanan 101 ternyata memerlukan 225 jam dengan upah per jamnya 4.000 kita kalikan. Untuk upah langsung pesanan 102 ternyata menghabiskan 1.250 jam dengan upah per jamnya adalah 4.000. Tinggal kita kalikan upah tidak langsung ini berarti di luar tadi biaya tenaga kerjanya. Bisa biaya gaji admin, bagian gudang, dan lain sebagainya 3 juta. Jadi jumlahnya adalah 8.900.000 ditambah dengan gaji karyawan, admin, dan pemasaran. Jadi totalnya adalah 20.400.000. Pencatatannya nanti ada 3, kita langsung bayar. Nih, pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama pencatatan biaya tenaga kerja terutang. Kenapa terutang? Kita kerja dulu apa dibayar dulu? Kalau kita kerja, kita digaji Kerja. dulu. Apa? Kerja dulu. Kerja dulu ya. Jadi terhutang, perusahaan mencatatnya sebagai hutang. Lalu yang kedua ada pencatatan distribusi biaya tenaga kerja dan ada pencatatan pembayaran gaji dan upah. Nah, jurnalnya gaji dan upah terhadap utang gaji dan upah nilainya ada keseluruhan total yang tadi. Kita masukin nominal yang ini. 20.400.000.
Lalu yang kedua adalah pencatatan distribusi. Kita tahu dulu nih distribusinya masuk ke tenaga kerja langsung atau tenaga kerja tidak langsung atau tenaga kerja non produksi. Jadi satu-satu. Yang masuk ke tenaga kerja langsung berarti yang melakukan proses pencetakan undangannya misalnya. Yang tidak langsung yang memantaunya tenaga kerja non produksi biaya bagian administrasi dan pemasarannya. Nah, ini tinggal masukin ke jurnal pencatatannya. Untuk distribusi biaya tenaga kerja, berarti di sini BDP biaya TKL 5.900.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya tadi yang non produksi 3 juta, biaya administrasi dan umum 4 juta, biaya pemasarannya 7.500.000 terhadap gaji dan upah. Lalu yang ketiga adalah pendistribusiannya, pencatatan pembayarannya. Kalau awal kita mencatat sebagai hutang, kalau ini kita prosesnya membayarnya. Setelah proses pengerjaannya selesai, berarti hutang gaji dan upah terhadap kas. Nilainya adalah 20.400.000. Selanjutnya kita masuk ke proses pencatatan biaya yang ketiga di unsur biaya produksi, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, ini kita langsung lihat aja ke pesanannya. Biaya overhead pabrik untuk 101 1.350.000, untuk 102-nya adalah 7.500.000. Kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa penentuan tarifnya 150%? Itu terserah kalian ya. Untuk penentuan tarifnya balik lagi ke perusahaan. Dia akan menentukan tarif berapa persen. Tidak ada aturan baku yang harus menyebutkan, oh harus 150%, harus 120%, harus 130%. Enggak. Ketika kalian menentukan tarifnya 130% ya menggunakan 130%. Nah, jurnalnya yang akan kita catat untuk biaya overhead pabriknya, barang dalam proses biaya overhead pabrik terhadap biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nilainya adalah 8.850.000. Nah, untuk dua pesanan, pesanan 101 dan 102. Nah, ini ternyata di antara nilai 8.850.000 itu tercatatlah akhirnya biaya-biaya yang keluar untuk biaya overhead pabrik. Nah, ini ada di biaya depresiasi mesin nilainya 1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik 2 juta, biaya asuransinya 700.000, biaya pemeliharaan mesinnya 1 juta, dan biaya pemeliharaan gedungnya adalah 500.000. Jadi totalnya adalah 5.700.000. Maka pencatatan jurnalnya biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 5.700.000 terhadap akumulasi depresiasi mesin, nilainya 1.500.000, akumulasi depresiasi gedung 2 juta, persekot asuransi 700, persediaan suku cadang 1 juta, dan persediaan bahan baku 500.000. Nah, ini jurnalnya berarti yang kita catat. Tadi yang kita bebankan nilainya 8.850.000, yang tercatat sesungguhnya 8 juta. Dengan jurnal biaya overhead pabrik yang dibebankan terhadap biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah 8.850.000. Berarti kita tinggal catat nanti. Apabila pada saat pencatatan ada selisih, berarti kita lihat selisihnya di mana. Misalnya yang dibebankan tadi 8.850.000. Ternyata keseluruhan biaya overhead pabrik itu bukan 8.850.000, ternyata 9 juta. Berarti nanti harus ada proses penjurnalannya untuk selisihnya. Berarti selisihnya adalah 150, selisih biaya overhead pabrik terhadap biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah 150.000. Ibu mau bertanya terlebih dahulu, kenapa biaya overhead itu harus ada yang dibebankan, ada yang sesungguhnya terjadi? Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus dibebankan? Terus kenapa nanti di akhir ada yang sesungguhnya terjadi? Untuk biaya overhead pabrik. Ada yang tahu? Biaya overhead pabrik listrik bisa dihitung nggak di awal? Kita bisa tahu nggak tagihan listrik di awal bulan? Enggak. Enggak, makanya ada proses pembebanan. Jadi nanti yang sesungguhnya terjadi itu setelah proses pesanan itu terjadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini adalah proses ketiga pencatatan untuk metode harga pokok pesanan. Ada pertanyaan tidak?
Jadi udah paham ya? Oke, kalau Paham, Bu. Oke, Paham, kalau Bu. sudah paham mengenai metode harga pokok pesanan, tadi yang penting kalian ikutin step by step-nya aja. Untuk perhitungan biaya bahan baku, pemakaian biaya bahan baku, perhitungan untuk biaya tenaga kerjanya, dan pembebanan untuk biaya overhead pabriknya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya dulu, tadi ada yang tahu kartu job order? Apa itu artinya? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih di pesanan itu kita harus butuh kartu tersebut? Ada yang bisa jawab? Apa isinya? Eh, itu tuh mengenai apa? Untuk mencatat harga pokok pesanan. Oke, untuk di dalamnya ada apa aja pencatatannya? Terdiri dari apa aja? Biaya apa? Ada biaya produksi, Biaya produksi seperti itu apa aja? biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, betul ya. Di dalam kartu job order itu catatan-catatan penting mengenai biaya bahan baku, nilai tenaga kerja, dan nilai untuk biaya overhead pabrik. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan metode pokok pesanan kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang Ibu lontarkan. Paham ya untuk materi sekarang? Paham, Bu? Oke, paham. Terima kasih. Paham. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian, menambah wawasan untuk kalian juga. Dan tetap sehat selalu dan biar bisa bertemu kembali nanti di perkuliahan selanjutnya. Oke? Ada pertanyaan sebelumnya sebelum Ibu tutup? Cukup? Tidak ada, Bu. Cukup. Oke, cukup. Terima kasih ya. Nanti untuk proses absensinya, Ibu minta Kosmanya untuk kirim saja ke Ibu untuk konfirmasinya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi sampai mana? 24. Sekarang kita masuk ke tanggal 25. Dibayar biaya iklan kepada Radio Zero untuk 15 hari sebesar 150.000 dicatat pada akun beban iklan. Berarti kalau kita bayar berarti apa? Pengeluaran kas. Berarti beban iklan terhadap kas. Kalau misalnya soalnya Ibu ganti dibayar beban LAT besarannya adalah 300.000. Berarti Ibu masukin ke jurnal dicatat sebagai terhadap, paham ya? Hampir sama analisisnya, hanya kalian harus menentukan masuk ke jurnal khusus yang mana. Lalu sekarang tanggal 27 dijual peralatan bekas seharga 500.000 secara tunai. Karena kita menjual sesuatu kita dapat apa? Berarti masuknya ke jurnal dengan akunnya di mana nyatetnya? Kas terhadap jam berapa ini? Ya udah sok. Boleh. Tanggal 28 dijual tanggal 28 Januari, kita lihat ya. Dijual barang dagang kepada PT JKL besarannya adalah 10 juta secara tunai. Berarti kalau jual secara tunai kita masuk ke jurnal penerimaan. Kalau kita beli secara tunai masuk ke jurnal. Udah paham ya konsepnya? Berarti karena masuk ke jurnal penerimaan kas, maka jurnal pencatatannya kas terhadap lembaga. Ini sistemnya masih periodik ya. Kalau kita menggunakan sistem perpetual, penjualan ini bukan penjualan tapi persediaan barang dagang. Ini periodik. Kalau periodik itu nama akunnya penjualan dan pembelian. Kalau perpetual itu persediaan barang
dagang. Mau kita beli, mau kita jual, kita tetap mencatat itu sebagai persediaan barang dagang. Lalu kita masuk ke tanggal 30. Dibayar gaji penjaga toko untuk bulan Januari besarannya adalah 110 juta. Kalau dibayar kita mengeluarkan masuk ke jurnal dengan pencatatan akunnya apa? Beban gaji terhadap, paham ya? Nah ini setelah tadi kita menganalisis semua transaksinya, maka cara mencatatnya seperti ini. Pertama, jurnal khusus yang kita catat adalah jurnal penjualan. Cara mengisinya berarti masukkan bulannya bulan apa, tanggalnya tanggal berapa, nama pelanggannya siapa, masuk ke debitnya piutang dagang, ke kreditnya adalah penjualan. Misalnya tadi contoh